언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu di bab 53. Karena kita kemarin sudah sampai di bab 52. Di bab 53 ini kita akan belajar kosakata tentang prosedur masuk ke negara Korea. Lalu, pendaftaran status kependudukan warga negara asing. Dan target pembelajaran kita di bab 53 ini adalah pengecekan masuk ke imigrasi Korea dan juga cara melaporkan status kependudukan sebagai warga negara asing. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di belakang ya. Kita awali dulu dari judulnya terlebih dahulu. 외국인 등록을 하러 가요. Jadi kayo itu artinya adalah pergi, ro untuk, hada melakukan registrasi orang asing. Sekarang kita bahas ya dari TWIL percakapan 1. Ini ada di track 163. Mari kita bahas bersama-sama. Ini ada percakapan antara Jikwon. Jadi kalau Jikwon itu artinya adalah karyawan ya, karena ini pembahasannya tentang imigrasi. Jadi ini adalah mungkin artinya adalah karyawan imigrasi atau petugas imigrasi Korea gitu ya, petugas imigrasi bandara gitu ya. Dan juga percakapan dengan Iban. Petugas imigrasinya bilang, 안녕하세요. Jadi selamat siang. 여권하고 입국 신고서 주세요. Saya mohon untuk ya, ini artinya berikanlah ini formulir laporan atau dokumen laporan masuk negara dan juga paspor Anda. Terus Iban bilang, 네, 여기 있습니다. Ya, ada di sini. Artinya itu apa? Ya, ini loh. Terus, 한국에는 무슨 일로 오셨어요? Jadi telah datang ini ya, telah datang dengan urusan apa? Ke Korea. Ke Korea itu telah datang dengan urusan apa? 고용호가제로 일하러 왔어요. Jadi telah datang untuk bekerja dengan sistem izin kerja atau dengan sistem IPS. 어디에서 일하실 예정이시죠? Jadi 예정 itu rencananya, kalau ada ini artinya adalah akan ya. Rencananya akan bekerja di mana? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. Jadi K-Twist itu artinya adalah telah menjadi ya. Telah menjadi bekerja di pabrik mebel atau pabrik perabot gitu ya. 3년 계약이네요. Jadi kontraknya 3 tahun ya. 비자랑 서류 확인되셨고요. Jadi visanya dan juga dokumennya sudah saya cek, sudah saya periksa. 여기에 손가락 대주시고요. Jadi sentuhkanlah atau tempelkanlah jari Anda ke sini. Maksudnya ini adalah ini ya pengecekan sidik jari itu ya. 이쪽에 있는 kamera 보세요. Lihatlah kamera yang ada di sebelah sini. Mari kita dengarkan ya 여러분 di track 163. 53과 외국인 등록을 하러 가요. 대화 1.
안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용 허가제로 일하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정이시죠? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. Sekarang kita bahas pertanyaannya ini. Iban은 어디에서 일할 거예요? Jadi Iban 거예요 kemungkinan akan bekerja di mana. Iban itu. Jadi jawabannya adalah gagu 공장. Jadi bekerja di pabrik mebel ya, pabrik mebel. Nomor 2. Iban은 얼마 동안 일할 예정이네요. Jadi itu Iban itu rencananya akan bekerja selama berapa lama? Jadi 3년, 3 tahun. Sekarang kita bahas yang ohwi, kosakata 1. Ini ada 입국 절차. Jadi 절차 itu artinya adalah prosedur. 입국 itu masuk negara. 입국 절차 berarti prosedur masuk negara. Terus ini ada 비자, 사증 itu artinya adalah visa. 여권, paspor. 유효기간 itu masa berlaku. 발급을 신청하다 itu mendaftar, penerbitan. Kata 발급 itu penerbitan. Terus ada 발급받다, menerima atau mendapatkan penerbitan visa. 입금 itu gaji atau upah. 입국 itu artinya masuk negara. Terus 입국 심사를 받다, menerima pemeriksaan masuk negara. Jadi kalau kalian nanti masuk ke negara Korea pasti melewati imigrasi bandara ya, imigrasi bandara Korea. Dan di saat itu kalian akan menerima namanya 입국 심사를 받다, menerima pemeriksaan masuk negara. Di saat seperti ini kalian ditanyai ya, ditanyai tujuan kalian ke Korea itu apa, kalian tuh dari mana, itu pasti ditanya-tanya. Terus 입국이 금지되다 itu artinya adalah masuk negara itu dilarang atau dicekal. Jadi dicekal masuk ke negara, ditolak gitu. Terus 취업 교육을 받다, menerima 교육 pelatihan kerja. Terus 작업장에 배치되다 itu ditempatkan ke tempat kerja. Jadi gambarnya seperti ini ya, yang namanya itu 입국 신고서 itu artinya adalah dokumen laporan masuk negara atau bisa juga dinamakan surat kedatangan gitu. Jadi nanti kalau kalian dari Indonesia ke Korea itu harus membawa ini ya. Ini adalah namanya 입국 신고서. Ini tujuan kalian adalah surat kedatangan. Jadi ini kalian nanti surat ini nanti ditunjukkan ke imigrasi bandara Korea. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 연습 ya, yang latihan 1 ini. Mari kita bahas. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi, 넣으세요, masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan atau yang mengungkapkan yang benar pada gambar. Gampang ya ini ya. Kata 입국하다 itu artinya adalah masuk ke negara. Berarti ini adalah jawabannya adalah nomor 3. Terus ini 작업장에 배치되다 itu ditempatkan ke tempat kerja, jawabannya adalah nomor 5. Terus 작업장 교육, 취업 교육을 받다, menerima pelatihan kerja, jawabannya adalah nomor 4. Nomor yang ini 사증을 발급받다, menerima penerbitan visa, jawabannya adalah nomor 2. Terus 근로계약이 체결되다 itu artinya adalah kontrak kerjanya itu 체결되다 itu telah ditandatangani. Jadi kontrak kerjanya telah ditandatangani. Bukan menandatangani ya, tapi kontrak kerjanya telah ditandatangani. Sekarang kita bahas yang nomor 2 ini ya, yang latihan nomor 2 ini. Mari kita bahas, kita besarkan dulu. 빈간에 맞는 표현을 골라 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah
percakapan, pilihlah ungkapan atau ekspresi yang benar pada pinggan. Ya, simpelnya kita disuruh mengisi kolom kosong ini. Kira-kira jawabannya itu yang nomor berapa? Nomor 1, mari kita bahas. 한국에 가면 바로 회사에서 일해요. Jadi, jika pergi ke Korea, apakah langsung bekerja di perusahaan gitu? 아니요, tidak. 2박 3일 동안 titik-titik을 받아요. Jadi tidak menerima atau mendapatkan titik-titik selama 2 malam 3 hari. Gitu ya. Jadi menerima apa? Jadi nomor 1, 입국 심사, menerima pemeriksaan masuk negara. Nggak mungkin kan menerima pemeriksaan masuk negara di imigrasi itu selama 2 malam 3 hari. Ya, jelas jawaban salah. Nomor 2 ini cuyop kyuyuk, pelatihan kerja. Itu artinya adalah cuyop kyuyuk, pelatihan kerja ya. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di Korea, kita tidak langsung bekerja ya. Kita menerima pelatihan kerja dulu selama 3 hari 2 malam. Jawabannya adalah nomor 2. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Tik-tik-tik-tik, 할 때 보통 뭘 물어봐요? Saat tik-tik-tik-tik ya, biasanya itu ditanyai apa? Terus 한국에 온 목적이랑 체류 기간 같은 것을 물어봐요. Jadi ditanyai hal-hal yang semacam masa izin tinggal dan juga tujuanmu datang ke Korea tuh ngapain gitu ya. Kira-kira tuh saat ngapain ini ditanyai seperti ini ya. Nomor 1, 입국 심사 받다, menerima pemeriksaan masuk negara. Nomor 2, 작업장 배지, ditempatkan di tempat kerja. Jadi ini jawabannya adalah yang nomor 1 ya Yorbun. Saat kita menerima pemeriksaan masuk negara, kita itu ditanyai hal-hal yang semacam masa izin tinggalmu dan juga tujuanmu datang ke Korea. Itu ditanyai seperti itu saat kalian masuk pemeriksaan masuk negara. Sekarang yang nomor 3, ini saya kecilkan dulu. Oke. Yang nomor 3, 입국 심사에서 실수를 할까봐 걱정이에요. Jadi kalau ada kata kaba, ini artinya adalah barangkali, gitu aja ya simpelnya. Jadi aku khawatir barangkali aku itu akan melakukan kesalahan di pemeriksaan masuk negara. Terus 혹시 한국어를 이해할 수 없으면, sekiranya jika kamu tidak bisa memahami bahasa Korea, terus kamu bisa mengajukan apa kira-kira? Jika kamu tidak mengerti bahasa Korea, kamu bisa kok mengajukan nomor 1 tongyok, terjemahan. Nomor 2 kyoyuk, pelatihan. Jadi jawabannya betul adalah jika kamu tidak bisa memahami bahasa Korea, sekiranya kamu itu bisa mengajukan terjemahan gitu ya, bisa menyewa penterjemah gitu loh ya maksudnya itu. Sekarang yang nomor 4, mari kita bahas ya. 여권 유효 기간이 얼마 안 남았네. Jadi seperti itu ya. Namas ini artinya adalah tersisa. Nam itu artinya ada tersisa. Kalau an namaso berarti tidak tersisa. Jadi ini yokon yuyokikan, ini partikel subjeknya ya. Jadi masa berlaku paspormu itu telah tidak tersisa seberapa. Ya, tidak tersisa seberapa, maksudnya itu apa? Tidak lama lagi. Masa berlaku paspormu tidak lama lagi, gitu ya. 네, 그래서 다음 주에 다시 titik-titik 받으러 가려고 해요. Jadi nomor 1 신청, pengajuan. Nomor 2 발급, itu penerbitan. Ya, sehingga saya itu pada minggu depan tuh akan
berniat untuk pergi untuk menerima titik-titik lagi. Jawabannya adalah menerima penerbitan lagi, gitu ya. Oke, 여러분, mari kita bahas yang 대화 I, yang percakapan 2 ini. Jadi ini ada Kang Yonja, itu artinya adalah penceramah atau orator. Jadi orator ini bilang atau penceramah ini bilang ya, 여러분들이 한국에서 신분을 보장받기 위해서는, jadi 여러분들이, para hadirin semuanya, 위해서, untuk mendapatkan jaminan status atau identitas di Korea, 외국인 등록을 하셔야 합니다. Ya 합니다 artinya adalah harus melakukan registrasi orang asing atau harus mendaftarkan diri sebagai orang asing. 외국인 등록을 하는 방법은, jadi cara melakukan registrasi orang asing itu 간단합니다, itu sangatlah mudah ya, sangat mudah atau sangat sederhana, itu juga bisa. Terus 외국인 등록은, jadi registrasi orang asing, 한국에 들어오신 후 90일 이내에 일하시는 곳 근처의 출입국관리사무소에 가셔서 하시면 됩니다. Jadi registrasi orang asing ini bisa jika dilakukan 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 일하시는 곳 근처의 출입국관리사무소에 가셔서 하시면 됩니다. Jadi registrasi orang asing itu bisa atau boleh jika dilakukan dengan pergi ke kantor imigrasi di dekat tempat kalian bekerja dalam waktu 90 hari setelah kalian itu masuk ke negara Korea. Terus 등록하실 때는, jadi saat melakukan registrasi, 여권과 사진 2장 그리고 일하고 계신 곳의 사업자 등록증을 가지고 가셔야 합니다. Jadi saat kalian melakukan registrasi orang asing tadi itu, kalian itu harus, ya 합니다 itu harus pergi dengan membawa ini kartu registrasi pengusaha ya, ini surat izin usaha di tempat yang kalian kerja sekarang ini, dan juga membawa 2 lembar foto dan paspor. 외국인 등록증을 만드는데, jadi membuat kartu registrasi orang asing ini itu 4만 원의 수수료가 필요합니다. memerlukan biaya administrasi sebesar 30.000 won. Terus 그리고 여권의 유효기간이 만료되어 갱신을 하신 경우에도 다시 외국인 등록을 하셔야 된다는 사실도. 그리고 여권의 유효기간이 만료되어, kemudian masa berlakunya paspor kalian itu jika berakhir ya, jika sudah berakhir, 갱신을 하신 경우에도, pada kasus atau pada saat kalian itu akan memperbaharuinya kembali pun, 다시 외국인 등록을 하셔야 된다는 사실도 꼭 알아두시기 바랍니다. Saya harapkan kalian pun harus mengetahui ya secara mutlak juga faktanya bahwa kalian itu pun harus melakukan registrasi orang asing lagi jika kalian itu akan memperbarui di saat masa berlaku paspor kalian itu habis, gitu ya. 대화 2. 여러분들이 한국에서 신분을 보장받기 위해서는 외국인 등록을 하셔야 합니다. 외국인 등록을 하는 방법은 간단합니다. 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 일하시는 곳 근처의 출입국 관리사무소에 가셔서 하시면 됩니다.
등록하실 때는 여권과 사진 2장, 그리고 일하고 계신 곳의 사업자 등록증을 가지고 가셔야 합니다. 외국인 등록증을 만드는 데는 3만 원의 수수료가 필요합니다. 그리고 여권의 유효기간이 만료되어 갱신을 하신 경우에도 다시 외국인 등록을 하셔야 된다는 사실도 꼭 알아두시기 바랍니다. Sekarang kita lanjutkan yang pertanyaannya ini ya 여러분. 외국인 등록은 언제 해야 해요? Jadi registrasi orang asing itu kapan harus dilakukan? Jadi registrasi orang asing itu harus dilakukan 한국에 들어오신 후 90일 이내 dalam 90 hari setelah masuk ke negara Korea. Sekarang nomor 2. 외국인 등록을 하려면 jika mau atau jika hendak melakukan registrasi orang asing, 뭐가 필요해요? Apakah yang diperlukan? Jadi, 여권, paspor, 사진 2장, 2 lembar foto, 일하는 곳의 사업자 등록증. Jadi, kartu registrasi pengusaha, tempat yang kita kerjakan sekarang ini, tempat kita bekerja sekarang ini. Sekarang kita bahas yang OHWI, yang kosakata 2 tentang 외국인 등록. 등록 itu artinya adalah registrasi orang asing. Ya, ini kosakatanya Cholipguk Walisamuso atau Cholipguk Waliso, itu artinya adalah kantor imigrasi ya. Terus 외국인 등록을 하다, melakukan registrasi orang asing atau melakukan pendaftaran orang asing, sama ya. 사업자 등록증 sabun. Sabun ini artinya adalah fotokopi ya. Sabun itu fotokopi kartu registrasi pengusaha ya. Kartu registrasi surat izin usaha itu. 수수료 itu biaya administrasi. Terus 외국인 등록증 itu kartu registrasi orang asing. Terus 번호표를 뽑다, kata pop ini artinya adalah mencabut atau mengambil ya, mencabut nomor antrian ya, mencabut nomor antrian. Terus 지문을 등록하다, melakukan registrasi sidik jari. 지문 itu artinya adalah sidik jari. Jadi ini adalah 입국 등록 신청서. 신청서 itu artinya adalah formulir pendaftaran atau formulir pengajuan registrasi orang asing. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, 여러분, mari kita bahas yang ini. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi, 넣으세요, masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Mari kita bahas yang ini bogi contohnya. Coba kalau nomor 1 ini jawabannya nomor berapa? Jadi ini 접수 번호를 뽑다 itu adalah mencabut nomor pendaftaran ya, mencabut nomor pendaftaran berarti adalah yang nomor 1, berarti ini adalah nomor 1 ya 여러분. Terus ini 지문을 등록하다 itu artinya adalah melakukan registrasi sidik jari, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Ini jawabannya nomor 3. Terus 신청서를 제출하다 itu 제출하다 artinya adalah menyerahkan. 신청서 formulir pendaftaran, jadi menyerahkan formulir pendaftaran. Jadi ini jawabannya adalah yang nomor 2, bukan nomor 4 ya 여러분 ya, salah kalau nomor 4. Ini adalah menyerahkan formulir pendaftaran atau menyerahkan formulir pengajuan. Kalau yang nomor ini, yang ini 외국인 등록증을 받다 itu artinya adalah menerima kartu registrasi orang asing. Jadi ini jawabannya adalah yang nomor 4. Jadi seperti ini ya jawaban yang betul itu. Kalian ingat-ingat ya, jangan kebalik ya. Oke, yang nomor 1 ini artinya adalah 외국인 등록증. Jadi adalah kartu registrasi orang asing. Terus ini 사업자 등록증 sabun itu fotokopi kartu registrasi pengusaha. Jadi ini jawabannya adalah yang ini ya 여러분. Terus ini ada 수수료 biaya administrasi ya, berarti yang ini. Terus ini 번호표. 번호표 itu adalah nomor antrian gitu aja, nomor antrian. Terus ini 외국인 등록 신청서, formulir pendaftaran atau formulir pengajuan yang ini.
Oke, 여러분, sekarang mari kita bahas yang 활동 ya, yang aktivitas ini. 조협 교육에 대한 글입니다. 글 itu artinya adalah tulisan atau artikel tentang pelatihan kerja. 잘 읽고 bacalah dengan baik. kemudian 질문에 답하세요. jawablah pertanyaannya. Mari kita bahas. Ya, jadi ini adalah 한국어 공부, itu artinya adalah belajar bahasa Korea. Jadi yang gambar ini adalah belajar bahasa Korea. Terus 직장 문화와 생활 방식. 방식 itu artinya adalah adaptasi atau cara hidup dan budaya di tempat kerja. Terus ini yang gambar oranye ini 법률과 제도, sistem dan hukum. Terus saop anjon itu keselamatan kerja. Terus ini kita itu dan lain-lain gitu ya. Mari kita bahas ya 여러분. 21 농사발전재단에 따르면 고용허가제로 입국해 취업교육을 받는 외국인 근로자는 최근 5년 동안 크게 증가했다고 한다. Jadi 21 농사발전재단에 따르면, jika menurut atau jika mengikuti Badan Pengembang Tenaga Kerja pada tanggal 20 ya, mungkin ini artinya ya. 21 tanggal 20 고용허가제로 입국해 취업교육을 받는 외국인 근로자는, kita penggal dari sini ya. Jadi pekerja orang asing yang menerima pelatihan kerja masuk negara dengan sistem izin kerja atau sistem IPS gitu ya. 최근 5년 동안 크게 증가했다고 한다. Jadi mengatakan bahwa itu telah meningkat ya, telah meningkat secara besar selama 5 tahun terakhir ini. 현재 saat ini 고용허가제로 한국에 오는 모든 외국인 근로자는, jadi saat ini kita penggal dari sini ya. 현재 saat ini pekerja orang asing semuanya yang datang ke Korea dengan sistem izin kerja atau dengan sistem IPS, 사업장에 배치되기 전, sebelum mereka itu ditempatkan ke tempat kerja, sebelum mereka ditempatkan di tempat kerja, jadi 16시간의 취업교육을 받는다. Jadi mereka itu menerima pelatihan kerja selama 16 jam gitu ya, sebelum ditempatkan di tempat kerja. 2박 3일간의 취업교육에서 외국인 근로자는, jadi kita penggal dari sini ya, pekerja orang asing di pelatihan kerja yang dilakukan selama 3 hari 2 malam tersebut, 입국 전에 배운 한국어를 다시 점검하고 한국의 직장 문화와 생활 방식, 근로기준법을 비롯한 기본적인 법률과 제도, 산업 안전 등을 배운다. Jadi ini ya, kalau diartikan itu seperti ini ya 여러분. Saya ulang lagi, pekerja orang asing itu di pelatihan kerja selama 3 hari 3 malam ini, mereka itu belajar keselamatan kerja, lalu sistem dan undang-undang yang dasar atau undang-undang yang pokok yang berpangkal pada ini undang-undang tenaga kerja atau undang-undang kerja, lalu belajar tentang ini juga ya, cara hidup dan budaya di tempat kerja Korea, dan juga memeriksa atau dievaluasi atau diperiksa juga sekali lagi tentang bahasa Korea yang dipelajari sebelum masuk ke negara atau sebelum masuk ke Korea. Lalu 박인상 대표 이사장은, ya kita penggal dari sini ya, 이사장 itu direktur gitu aja. Kalau 대표 itu wakil, jadi 대표 이사장 wakil direktur 박인상 취업교육은 외국인 근로자의 한국 적응을 돕고, jadi pelatihan kerja itu untuk membantu adaptasi Korea, difungsikan untuk pekerja orang asing ya, diperuntukkan untuk pekerja orang asing, dan 중소기업의 인력난을 해소하여 고용허가제의 정착에 기여하여 왔다고 밝히면서
취업 교육을 중요성을 강조했다. Jadi, ini ya wakil direktur Pak Gisang ini telah menekankan ya pentingnya pelatihan kerja sambil menerangkan ya dan berkontribusi pada ketetapan sistem izin kerja yang untuk menyelesaikan ya atau kekurangan untuk menyelesaikan sumber daya manusia industri kecil dan menengah dan juga membantu adaptasi Korea, maksudnya itu membantu adaptasi kehidupan di Korea diperuntukkan untuk pekerja orang asing gitu ya. Kita bahas yang ini ya, yang pertanyaannya ini 위글의 제목으로 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar menurut judul. Kata jemuk itu adalah judul ya, menurut judul artikel di atas atau menurut judul tulisan di atas ini tadi yang kita baca. Jadi judul yang tepat itu apa? Nomor 1, 취업 교육, pelatihan kerja, 근로자의 한국 적응 도와, membantu adaptasi atau membantu penyesuaian di Korea para pekerja. Nomor 2, 외국인 근로자 10년 사이 근폭으로 놀러, itu artinya adalah pekerja orang asing itu meningkat secara besar. Ya, sa이 itu diantara atau dalam kurun waktu 10 tahun. Nomor 3, 16시간의 취업 교육은, jadi pelatihan kerja selama 16 jam, program을, dari program 다양화 되어야, itu artinya adalah harus beraneka ragam program. Nomor 4, 고용 허가제의 정착, jadi penetapan sistem izin kerja, 법률과 제도 교육이 우선. Jadi penetapan sistem izin kerja itu yang paling pertama itu adalah pelatihan sistem dan hukum. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya Yorobun ya. Jadi pelatihan kerja itu membantu adaptasi di Korea para pekerja. Jawabannya nomor 1. Sekarang kita lanjutkan yang 정보 ya, yang informasi. 외국인 등록, jadi registrasi orang asing. 외국인 등록 Iran, jadi Iran ini artinya adalah apakah arti registrasi orang asing gitu ya. Mari kita bahas. 대한민국의 90일을 초과하여 체류하는 외국인에 대하여 등록하도록 함으로써 장기 체류하는 외국인의 체류 현황 및 신분 관계를 정확히 파악하고, kita penggal dari sini ya. Harus mengetahui, paakata itu harus mengetahui ya. Harus mengetahui secara tepat hubungan, identitas atau status dan kondisi izin tinggal orang asing, kondisi izin tinggalnya orang asing yang tinggal dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Dengan demikian ini supaya bisa meregistrasi ya berkenaan atau tentang orang asing yang tinggal melebihi 90 hari di Republik Korea. Lalu 이를 행정시책에 반영하여 국제법상 외국인에게 부여한 권리를 보호하는 것을 말합니다. Ini merupakan suatu perlindungan ya, perlindungan hak yang telah diberikan kepada orang asing. Ini berdasarkan hukum internasional yang tercermin dalam tata usaha negara ini. Sekarang kita lanjutkan yang 대상. Ya, 대상 itu artinya adalah sasaran. Sasaran registrasi orang asing itu siapa saja gitu ya. Mari kita bahas. 외국인 등록은, jadi registrasi orang asing, 대한민국에 입국한 날부터 90일을 초과하여 체류하려는 외국인. Jadi orang asing yang akan tinggal melebihi 90 hari sejak hari
masuknya ke negara Republik Korea gitu ya. Jadi orang asing yang akan tinggal melebihi 90 hari sejak hari masuknya Korea, mereka itu wajib untuk registrasi orang asing. 사사란 연결두와 대한 민국 국적을 상실하고 외국 국적을 취득하였거나 우리나라에서 출생한 외국인. Sasaran yang kedua adalah orang asing yang telah lahir di negara kami, kona, ataupun yang telah memperoleh kewarganegaraan asing dan mereka itu kehilangan kewarganegaraan Republik Korea. Maka mereka itu wajib untuk registrasi orang asing. Nomor 3. 체류 자격을 부여받아 그날부터 90일을 초과하여 체류하려는 외국인. Yang ketiga itu orang asing yang akan tinggal melebihi 90 hari sejak hari itu dan mereka telah mendapat syarat izin tinggal. Maka mereka itu wajib untuk registrasi orang asing. Dan lain-lain itu ya. Lalu 1, 2, 3에 해당하는 사람 모두 반드시 실시해야 합니다. Artinya itu adalah semua orang yang termasuk dalam kategori 1, 2, 3 tadi itu, maka pastikan mereka itu harus melakukan registrasi orang asing atau harus melaksanakannya gitu ya. Sekarang kita bahas yang 시기. 시기 itu artinya adalah jatuh temponya. 대한민국에 90일을 초과하여 체류하고자 하는 외국인. Jadi orang asing yang akan tinggal ya melebihi 90 hari di Republik Korea itu 입국일부터 90일 이내. Jadi jatuh temponya itu adalah dalam 90 hari sejak hari masuknya ke Korea atau sejak masuk ke negara. Sekarang 체류 자격 부여 또는 변경하거나를 받는 외국인. Jadi orang asing yang telah mendapatkan izin pindah dan juga telah mendapatkan syarat izin tinggal, itu jatuh temponya adalah seketika atau segera saat telah menerima izin tersebut. Lalu 장소 tempatnya itu adalah 관할 출입국 관리사무소 또는 출장소에서 신청 접수를 합니다. Itu melakukan pendaftarannya atau mendaftarkan pengajuannya itu bisa di kantor dinas ataupun dan lagi di kantor imigrasi yang berwenang gitu ya. Lalu 서류, dokumen yang dibutuhkan itu apa aja? 외국인 등록 신청서, formulir pendaftaran atau formulir pengajuan registrasi orang asing. Yang pertama, terus 여권, paspor. Terus 정면 사진 itu 2 lembar pas foto gitu ya, 2 lembar pas foto ukuran 3,5 ini kali 4,5 ini. Terus 비존문 취업. Itu artinya adalah visa non ahli. Jadi terus 경우 pada kasus visa E9 ini 외국인 등록을 할 때 saat mendaftarkan diri sebagai orang asing ini pada kasus visa E9 ini 사업자 등록증 사본 수수료가 필요합니다. Jadi membutuhkan biaya administrasi dan juga butuh juga fotokopi surat izin pengusaha gitu ya dari perusahaan tempat mereka bekerja. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기. Mari kita bahas. Ya, ini pertanyaan 1 dan 2. 이야기를 듣고, jadi dengarkanlah cerita atau percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Ya, yang nomor 1 terlebih dahulu ya 여러분. Coba, 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Jadi 여자 itu wanita, 지금 sekarang itu koit itu sedang melakukan apa wanita ini. Nomor 1.
사증을 발급받고 있습니다. Koit sedang mendapat atau menerima penerbitan visa. Nomor 2, 서류를 제출하고 있습니다. Jadi Koit sedang menyerahkan 서류, dokumen atau berkas. Nomor 3, 입국 심사를 받고 있습니다. sedang mendapat atau menerima pemeriksaan masuk negara. Nomor 4, 취업 교육을 받고 있습니다. sedang mendapat atau menerima pelatihan kerja. Ya, coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, mari kita jawab. 53과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 한국에는 왜 오셨지요? 고용 허가제로 일을 하러 왔습니다. 네, 됐습니다. 이쪽에서 지문 등록해 주세요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 여러분. 입국 심사를 받고 있습니다. Jadi sedang mendapat atau menerima pemeriksaan masuk negara. Sekarang yang nomor 2, mari kita bahas. 두 사람은 무엇에 대해 이야기를 하고 있습니까? Jadi 두 사람, dua orang ini, koit sedang, ini iaki itu bercerita mengenai atau tentang apa? Nomor 1, 근로 계약 itu kontrak kerja. Nomor 2, 입국 심사, pemeriksaan masuk negara. Nomor 3, 취업 교육, pelatihan kerja. Nomor 4, 증명서 발급 itu penerbitan sertifikat. Jadi 증명서 ini artinya adalah surat keterangan ya. Jadi 증명서 itu artinya adalah penerbitan surat keterangan atau sertifikat itu juga Bapak. Mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya nomor berapa. 2번 한국에 가면 바로 일을 해요? 아니요. 일하기 전에 한국어도 공부하고 업무도 배워요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 여러분. 취업 교육, pelatihan kerja. Sekarang yang nomor 3, mari kita bahas 질문에 닫고. Jadi dengarkanlah pertanyaannya kok. Kemudian al맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, 네, 여권이 필요해요. Jadi ya perlu paspor atau ya dibutuhkan paspor gitu ya. Nomor 2, 네, 입국이 어려워요. Ya, masuk negaranya itu sulit. Nomor 3, 내 기간이 만료됐어. Jadi, ya, masanya itu telah berakhir atau kedaluarsa. Nomor 4, 내 기간이 좀 남았어요. Ya, masanya itu masih tersisa, 좀 itu sedikit ya, tersisa sedikit. Oke, mari kita jawab, dengarkan ya, lalu kita jawab jawabannya nomor berapa. 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 여권 유효 기간이 남았어요? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, 여러분. 내 기간이 좀 남았어요. Ya, masanya itu masih tersisa sedikit. Kata 좀 itu artinya adalah sedikit. Sekarang yang nomor 4 sampai nomor 5. Mari kita bahas bersama-sama. 하나의 이야기를 듣고, jadi dengarkanlah percakapan satu. Dengarkan satu percakapan, kemudian 두 개 질문에 대답하십시오. Jadi silakan jawab pertanyaan 2 buah. Jadi satu soal cerita, satu soal listening buat 2 pertanyaan ini ya, 여러분. Coba nomor 4 kita bahas. 남자는 무엇을 하려고 합니까? Laki-laki ini Ryoko hata itu artinya adalah akan atau mau atau hendak gitu ya. Laki-laki itu mau melakukan apa? Nomor 1, 신청서를 제출하려고 합니다. Jadi hendak atau mau menyerahkan formulir pengajuan atau formulir pendaftaran. Nomor 2, 증명사진을 찍으려고 합니다.
ya mau atau hendak mengambil foto pembuktian. Cengmyon sajin itu foto bukti atau foto pembuktian. Nomor 3, 외국인 등록을 하려고 합니다. Jadi hendak melakukan registrasi orang asing. Nomor 4, 증명서를 발급받으려고 합니다. Jadi mau atau hendak menerima penerbitan ini 증명서, sertifikat ya atau surat keterangan. Itu nomor 4. Sekarang yang nomor 5. 필요한 서류가 아닌 것은, jadi hal yang bukan merupakan dokumen yang dibutuhkan. Itu apa? Jadi hal yang bukan merupakan dokumen yang dibutuhkan itu apa? Nomor 1 paspor, nomor 2 sajeng, nomor 3 신청서. Ini artinya adalah surat formulir pengajuan atau formulir pendaftaran. Nomor 4 사업자 등록증 사본. 사본 itu fotokopi surat izin usaha ya. Fotokopi surat izin usaha. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya nomor berapa. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 외국인 등록증을 만들려고 하는데요. 네, 신청서하고 여권, 증명사진, 사업자 등록증 사본 주세요. Jadi yang nomor 4 jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분. 외국 등록을 하려고 합니다. Jadi mau melakukan registrasi orang asing. Nomor 2 ini hal yang bukan merupakan dokumen yang dibutuhkan itu apa? Jadi jawabannya adalah nomor 2. 사증, visa. Oke ya. Oke 여러분, mari kita bahas yang wakjang 연습, yang latihan tambahan ini. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah 여자는 어디에 가야 합니까? 여자, wanita. Ya 합니까? Harus pergi kemana wanita ini? Nomor 1, 대사관 itu kedutaan besar. 노동청 itu depnaker lokal. 보험회사 itu perusahaan asuransi. Nomor 4, 출입국관리사무소 itu artinya adalah imigrasi. Oke ya, karena ini nggak ada file listeningnya, kita artikan aja lalu kita jawab gitu ya. Sekarang ini kita bahas yang ini. Ada percakapan antara 여자 dan 남자. Oke, yang 여자 itu wanita, 남자 itu laki-laki. Yang 여자 bilang, 리안 씨, 혹시 책상 위에 있던 제 외국인 등록증 못 보았어요? Jadi Rihan, barangkali apakah kamu itu tidak melihat kartu registrasi orang asingku yang sejak dulu sampai sekarang, maksudnya itu yang terus-menerus ada di atas meja belajarku. Terus, 네, 외국인 등록증요? Ya, kartu registrasi orang asing? 못 봤는데요. Aku itu tidak melihatnya, gitu. 잘 찾아보세요. Cobalah kamu mencarinya dengan baik, gitu. Terus, 계속 찾아봤는데 없어요. Aku itu telah mencoba mencarinya terus-menerus, nanti akan tetapi tidak ada. 어떡하지요? Bagaimana ini? Itu. 동장을 만들어야 하는데, jadi nanti kalau di belakang ini kita artikan padahal gitu ya. Jadi padahal ya hata aku itu harus membuat buku rekening. Terus yang laki-laki bilang 좀 더 찾아보고, jadi cobalah mencarinya. 더 lebih sedikit ya, cobalah mencarinya lebih sedikit, atau diartikan cobalah kamu cari lagi. kemudian 없으면 jika tidak ada 빨리 출입국관리사무소에서 재발급을 받는 게 좋겠어요. Jadi jika tidak ada 좋겠어요 itu artinya adalah 게 좋겠어, sebaiknya kamu itu menerima penerbitan kembali dari kantor imigrasi secepatnya.
Jadi pertanyaannya ini, wanita harus pergi ke mana? Jadi jawabannya jelas ya. Jadi wanita itu harus pergi ke 출입국관리사무소. Jadi jawabannya adalah imigrasi. Oke 여러분, sekarang kita mari jawab ini ya, kita bahas EBS topik ilki ya, yang tertulis ya, soal tertulis ini. Oke, ini ada soal nomor 1 sampai 3. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian matn 문장을 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat yang benar. Oke, jelas ya. Nomor 1, yang ini 여권입니다. Itu adalah paspor. Nomor 2, 사증입니다. Itu visa. Nomor 3, 사진입니다. Itu foto. Nomor 4, 수수료입니다. Itu artinya adalah biaya administrasi. Jadi jawabannya adalah nomor 1, 여권, paspor. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini, yang nomor 1 dulu ya. 신청서입니다. Itu artinya adalah formulir pengajuan atau formulir pendaftaran. Nomor 3, 입국신고서입니다. Itu artinya adalah formulir laporan masuk negara atau surat kedatangan gitu ya. Nomor 3, 외국인 등록증입니다. Kartu registrasi orang asing. Nomor 4, 사업자 등록증입니다. Itu artinya adalah surat registrasi izin usaha atau pengusaha atau surat izin usaha gitu aja. Jadi jawabannya adalah jelas ya, ini adalah 입국신고서입니다. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Ini formulir laporan masuk negara atau surat kedatangan. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 3, yang nomor 1 terlebih dahulu, 통역이 필요해요. Jadi perlu atau membutuhkan terjemahan atau penterjemah. Nomor 2, 심사가 필요해요. Jadi membutuhkan 심사 itu pemeriksaan. Nomor 3, 신청을 해야 해요. ya 해요 harus mengajukan atau harus mendaftar. Nomor 4, 등록을 해야 해요. ya 해요 harus melakukan registrasi. Jadi 정답은 adalah nomor 1, 통역이 필요해요. Jadi perlu namanya penterjemahan. 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 4 sampai nomor 5. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Kata kacang itu paling benar. Pergi masukkan ke kolom. Intinya kita disuruh mengisi kolom kosong ini ya. Mari kita bahas pertanyaannya. 공공기관에서는, jadi kita partikel subjeknya di sini ya, kita penggal. 먼저 온 순서대로 업무를 볼 수 있도록 합니다. Jadi 공공기관, ntar saya besarkan. Ya, 공공기관에서, jadi di instansi umum, ya, di instansi umum. Kalau ada kata ya, ada, itu artinya adalah harus ya. Jadi di instansi umum itu harus titik-titik supaya bisa ditangani urusannya secara urut yang telah datang terlebih dahulu. Coba nomor 1, 지문을 등록해야 합니다. Jadi harus dicatat sidik jari supaya bisa ditangani urusannya secara urut yang datang terlebih dahulu. Jelas salah ya. Nomor 2, 번호표를 뽑아야 합니다. Jadi di instansi umum itu harus mengambil nomor antrian supaya bisa ditangani urusannya atau masalahnya itu secara urut yang datang terlebih dahulu. Ya, 정답은 jelas ya, jawabannya adalah nomor 2. Harus mengambil nomor antrian supaya bisa ditangani secara urut gitu ya. Kalau nomor 3, 신청서를 제출해야, itu artinya adalah harus menyerahkan formulir pendaftaran. Nomor 3, 등록증을 발급받아야, harus menerima penerbitan kartu registrasi. Jadi 정답은 nomor 2. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Oke. 등록증을 만들 때, jadi T itu artinya adalah saat.
saat membuat kartu registrasi 본인이 많은지 확인하기 위해서 손에 있는 titik-titik 등록합니다. Jadi saat membuat kartu registrasi itu harus melakukan registrasi. Kata dengruk itu registrasi ya. Harus melakukan registrasi titik-titik yang ada di tangan. Diperuntukkan untuk mengecek ya atau mengkonfirmasi atau memastikan kebenaran diri sendiri. Ya. Jadi nomor 1, tojang itu artinya adalah stempel atau bisa juga diartikan cap itu ya, stempel. Nomor 2, sign itu tanda tangan, somyong tanda tangan, terus jimun sidik jari. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor 4 ya, Yorobun. Jadi kalau diartikan itu seperti ini, saat membuat kartu registrasi harus melakukan registrasi sidik jari yang ada di tangan diperuntukkan untuk memastikan kebenaran diri kita. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang wakjang 연습 ya, yang latihan. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke kolom. Ya, kita disuruh mengisi kolom kosong ini. 해외로 여행을 갈 때는. Jadi partikel subjek di sini ya, saat itu akan. Saat akan pergi wisata ke luar negeri, ya 합니다 itu artinya adalah harus berhati-hati supaya jianke itu artinya adalah tidak, supaya tidak tertukar paspormu. Itu nomor 1, jelas salah ya. Nomor 2, supaya tidak, hati-hati supaya tidak menggunakan paspormu, jelas salah. Nomor 3, 용기 하지 않게, harus hati-hati supaya tidak menunda paspormu, jelas salah. Sekarang nomor 4, jadi harus hati-hati supaya tidak hilang paspormu. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Jadi kalau diartikan seperti ini ya, saat pergi wisata ke luar negeri harus hati-hati supaya tidak, jianke itu artinya tidak ya, supaya tidak hilang paspormu. Jawabannya nomor 4. Sekarang yang nomor 2 mari kita bahas. Oke. Ya seperti ini aja ya, saya besarkan. 다음 안내문을 보고, jadi lihatlah papan informasi berikut ini. Kemudian 맞지 않는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar. Jadi kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Oke, mari kita bahas. 사업장 변경 절차 안내. Jadi aneh itu artinya adalah informasi, 절차 itu prosedur, 변경 itu pindah tempat kerja. Jadi ini adalah informasi prosedur pindah tempat kerja. Mari kita bahas, kita artikan ini bagannya ini ya. 변경 전 itu artinya adalah sebelum pindah, itu periodenya adalah dalam 1 bulan setelah 종료 itu berakhir kontrak kerja. Jadi sebelum pindahnya itu adalah dalam 1 bulan setelah berakhir kontrak kerja. Terus 장소 tempatnya itu ada di 고용 센터. Ini nama kantor ya. Jadi mendaftar di 고용 센터. Lalu 변경 후 itu artinya adalah setelah pindah itu melakukan kontrak kerja baru itu dalam 3 bulan. Jadi kontrak kerja baru itu dalam 3 bulan. Lalu harus melapor ke 고용 센터, pusat tenaga kerja. Sekarang kita bahas ya, kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Jadi kita harus mencari hal yang tidak benar. Mari kita cocokkan yang nomor 1. 사업장 변경 방법을 안내합니다. Jadi menginformasikan tentang cara pindah tempat kerja.
Jelas ini menginformasikan tentang cara pindah tempat kerja ya. Jelas berarti betul. Kita disuruh mencari hal yang tidak betul. Nomor 2. 새 근로 계약은 jadi kontrak kerja baru. 새 itu baru ya, kata 새 itu. Kontrak kerja baru 사업장 변경 후에 합니다. dilakukan setelah pindah tempat kerja. Jadi kontrak kerja baru dilakukan setelah pindah tempat kerja. Ya, kontrak kerja baru yang ini ya, kontrak kerja baru. Dilakukan berarti byongkyonghu, setelah pindah. Berarti sesuai. Sekarang nomor 3. byongkyong 신청과 신고는 jadi melapor dan juga mengajukan atau mendaftar pindah itu dilakukannya itu di pusat pekerja. Ini ya, melapor dan mendaftar itu. Jadi ini melapor dan mendaftar. Dilakukannya di mana? Di 고용센터. Sama-sama di 고용센터, di pusat pekerja. Berarti sesuai ya nomor 3 ini. Nomor 4. 사업장 변경 신청은 jadi mendaftar pindah tempat kerja 근로 계약 종료 후 ya 3개월 안에 합니다. Jadi pindah tempat kerja itu dilakukan dalam 3 bulan setelah berakhirnya kontrak kerja. Jadi mendaftar pindah tempat kerja itu dilakukan dalam 3 bulan setelah berakhir kontrak kerja. Jadi salah ya. Jadi itu dilakukan dalam 1 bulan. Jadi setelah berakhirnya kontrak kerja, bukan 3 bulan tapi 1 bulan yang ini ya. Jadi ini adalah nomor 4 adalah salah. Karena salah jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang kita bahas yang nomor 3. 외국인 등록증 신청에 관한 안내문입니다. Ini adalah informasi, papan informasi 관한 itu mengenai pendaftaran kartu registrasi orang asing. 읽고, baca, 꼭, dan 많은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar. Coba kita bahas 외국인 등록증 신청. Jadi pengajuan kartu registrasi orang asing atau pendaftaran ini juga bisa ya. Pendaftaran kartu registrasi orang asing. Oke, caranya ini informasinya. 신청 기간 itu waktu pendaftarannya atau masa pendaftarannya adalah 입국 ya, 입국 1호부터 90일 이내. Jadi waktu pendaftaran registrasi orang asing itu adalah dalam 90 hari sejak il itu hari ya, sejak hari masuk ke negara Korea. Jadi dalam 90 hari sejak hari masuknya di Korea atau sejak tanggal masuknya ke Korea. Terus bawahnya 신청 장소. Tempat pendaftarannya itu di 관할 지역 출입국관리사무소. Jadi kantor imigrasi di area yang berwenang atau yang terdekat. Terus 준비 서류, dokumen yang dipersiapkan itu adalah ini formulir pengajuan kartu registrasi orang asing, paspor, foto 2 lembar, terus 사업자 등록증 4본, fotokopi surat izin usaha. Terus susuryo, biaya adminnya itu adalah 10.000 won biayanya. Jadi ini bayar ya, bukan gratis ya. Jadi dikenakan biaya administrasi 10.000 won. Lalu 외국인 등록증은 kartu registrasi orang asing. 늘 itu artinya adalah selalu ya, kata 늘 itu selalu 가지고 다녀야 하며. Jadi harus dibawa kemana-mana selalu. 다른 사람에게 빌려주어서는 안 됩니다. Tidak boleh jika diberi pinjam, dipinjamkan kepada orang lain. Kita tadi disuruh mencari yang benar ya, yuk pilihlah hal yang benar. Mari kita bahas. Sekarang yang nomor 1, 외국인 등록증은 jadi kartu registrasi orang asing 다른 사람이 사용할 수 없습니다. Jadi 할 수 없 tidak bisa digunakan orang lain. Jadi kartu registrasi orang asing
tidak boleh jika digunakan orang lain. Ya, ini sesuai ya, betul ya. Karena ini tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Ini kata kuncinya. Nomor 2, 외국인 등록증 신청서 대신. 대신 ini artinya adalah sebagai pengganti. Ya, 대신 itu sebagai pengganti. Formulir pendaftaran kartu registrasi orang asing 여권을 준비해도 됩니다. Boleh juga jika mempersiapkan paspor. Ya, nggak boleh ya, sesuai, nggak sesuai ini. Nomor 3, 외국인 등록증은 kartu registrasi orang asing 입고 후 3개월이 지나면 jika telah terlewat 3 bulan setelah masuk ke negara Korea, 신청할 수 있습니다. Itu bisa mendaftar. Jadi, kartu registrasi orang asing itu bisa mendaftar jika melewati 3 bulan setelah masuk ke Korea. Ya, ini nggak boleh ya, karena kita itu diberi waktu 3 bulan ya, dalam 90 hari setelah masuk ke Korea. Kalau kalian setelah masuk Korea dalam 90 hari, kalian tidak mendaftarkan diri sebagai orang asing, maka kalian adalah tenaga kerja ilegal, gitu ya. Sekarang nomor 4. Ini jawabannya nggak sesuai ya. Nomor 4. 외국인 등록증은 kartu registrasi orang asing 출입국 관리사무소에서 무료로 발급해 줍니다. Jadi kartu registrasi orang asing itu diberi penerbitan secara gratis dari kantor imigrasi. Padahal tadi nggak gratis ya. Jadi membayar 10.000 won, gitu ya. Jadi bukan gratis tapi membayar 10.000 won. Jadi ini tidak sesuai. Karena tidak sesuai, yang sesuai adalah nomor 1. 외국인 등록증은 kartu registrasi orang asing itu tidak bisa dipakai orang lain. Jawabannya adalah nomor 1. Seperti itu ya, Yorobun ya. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 53. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 54. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.